Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Pelita Hidup. Sejenak kita memberi waktu agar dapat merenungkan firman Tuhan. Sebab kita sadar tak mungkin dapat melangkah di hari ini tanpa pelita. Jalan yang kita lalui bukan jalan yang mulus. Jalan itu gelap, licin, dan berbahaya. Tentu kita membutuhkan pelita hidup, yaitu firman Tuhan untuk menuntun kita. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang dipilih dari surat pertama Korintus 13 ayat 7. Surat pertama Korintus 13 ayat 7. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sangat-sangat bersyukur hanya karena kasih karunia-Mu kami dapat memasuki minggu yang baru. Untuk menjalani hidup ini, kami membutuhkan firman-Mu, karena tanpa firman-Mu, kaki kami akan tersandung, terantuk, dan dapat saja kami jatuh. Kami sadar firman-Mu adalah teman hidup kami. Kami siap berjalan bersama firman-Mu, ya Tuhan. Amin. Mari saudara kita membaca bersama pertama Korintus 13 ayat 7. Kita mulai. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di tanggal 14 Februari kemarin, banyak orang teristimewa, muda-mudi, mereka ikut merayakan Valentine Day, merayakan hari kasih sayang. Apa yang dilakukan dalam perayaan itu? Ya, mereka mengirim ucapan selamat dan juga berbagi hadiah sebagai ungkapan kasih sayang di antara mereka. Sejarah Valentine Day dapat kita akses pada Om Google. Apa yang saya singgung tentang Valentine Day sekedar mengantar kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Tatkala waktu itu, dia berbicara kepada jemaat di Korintus tentang hal kasih. Saya ulangi lagi ayat ini. Ia yang Paulus maksudkan di sini adalah kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya punya pengalaman pastoral bagi pasangan yang mau menikah. Secara jujur mereka mengakui alasan mereka mau menikah karena mereka memiliki hubungan yang menyenangkan. Mereka merasa sama dan serupa, merasa cocok. Hobi dan kesukaan mereka juga hampir sama. Pokoknya dalam segala hal mereka merasa sejalan dan sehati. Karena itu mereka sepakat untuk membangun kehidupan bersama sebagai suami istri. Dan mereka sepakat untuk diberkati oleh Tuhan. Namun dengan berjalannya waktu, ada pasangan yang mengaku bahwa hubungan mereka ternyata tidak menyenangkan lagi. Hubungan mereka itu hubungan yang menjengkelkan. Ada yang merasa tidak mampu lagi bertahan dalam membangun hubungan sebagai suami istri. Mereka merasa tidak sama lagi, merasa tidak sejalan, merasa tidak cocok lagi. Karena itu lebih baik cerai. Dulu masih pacaran dan mau menikah alasannya karena saling cocok. Tapi setelah jadi suami istri dan hadapi persoalan,
saling menjengkelkan, lalu bilang tidak cocok lagi, kami mau cerai. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau sampai hal ini terjadi, pertanda bahwa kita belum mempunyai pemahaman yang benar tentang cinta. Bahwa hubungan cinta itu terjadi bukan tidak ada perbedaan. Perbedaan tetap ada dalam hidup tiap pasangan. Ini harus kita pahami. Cinta itu terjadi karena kita berbeda. Berbeda jenis kelamin, berbeda latar belakang, budaya beda, karakter beda. Karena itu dalam hal cinta tidak hanya ada kesenangan, tapi ada juga kepahitan. Dalam hal cinta bukan hanya ada kebahagiaan, tapi juga ada derita. Karena cinta kita rela menderita. Kata Rasul Paulus, kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya kalau kita memiliki kasih, kita tidak akan dendam. Tidak akan mengingat kesalahan orang lain. Apalagi sampai kita mempermalukan dirinya. Kasih itu pengorbanan. Sekalipun disakiti, tapi tidak menyakiti. Dan itulah kasih Yesus kepada kita, saudara. Ia telah menutupi segala dosa dan celah kita. Dan kita harus belajar dari kasih Yesus. Belajar untuk menutupi segala noda dan celah orang lain. Belajar untuk tidak dendam. Belajar untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kasih itu percaya segala sesuatu. Kalimat ini memberi arti melihat yang terbaik pada orang yang kita kasihi, apapun keadaannya. Sebagaimana kasih Yesus kepada kita. Apapun keadaan kita, kita tetap berharga di matanya. Tapi kenyataan yang ada, bila seseorang berbuat kesalahan kepada kita, kita tidak percaya lagi kepadanya. Bahkan bisa disertai dengan sumpah, saya tidak percaya kepada kamu. Kasih Yesus sekali lagi berbeda. Berkali-kali kita berbuat kesalahan. Yesus tetap melihat kita berharga. Inilah kasih yang mengandung pengorbanan. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Banyak pasangan hidup yang bercerai karena tidak sabar menanggung segala sesuatu. Saya tidak sanggup lagi, saya mau cerai. Berbeda dengan Yesus, orang lain minta cerai, tapi Yesus tidak pernah minta cerai dari kita. Orang lain minta pisah, Yesus tidak pernah minta pisah dengan kita. Yesus rela menanggung derita cintanya demi kita. Hubungan atau relasi di antara keluarga ada yang retak karena tidak sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita semua belajar dari cinta Yesus. Cinta itu tidak hanya menyenangkan, tapi juga pengorbanan. Cinta itu bukan hanya bahagia, tapi juga derita. Cinta seperti inilah sekiranya menjadi teladan bagi cinta kita terhadap orang-orang yang kita cintai. Sekali lagi, cinta itu pengorbanan dan bukan mengorbankan. Karena cintanya kepada kita, Yesus rela menjalani jalan derita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat cintamu bagi kami semua. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu bagi kami.
Kiranya kami memberi diri menjalani hidup dan karya kami dalam tuntunan cinta kasih Tuhan yang menguatkan kami, menghibur dan menopang kami. Mereka yang sakit, mereka yang berduka, yang hadapi persoalan, cinta kasih Tuhan menjangkau mereka, menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Cinta kasih Tuhan sanggup membuat kami menanggung segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini, termasuk pandemi COVID-19. Sekarang, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dan mengasihani kamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan menganugerahkan damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin.